Kenapa Anda diajak debat offline sama Koh Donditan nggak mau, itu gimana? Pertama, saya tidak pernah mengatakan saya tidak mau. Yang kedua, saya melihat dari rekam jejak orang Islam ketika mereka diajak debat offline. Ternyata yang keluar kata-katanya halal darahmu. Bagaimana kita mau debat kalau yang keluar darahmu halal? Kalau seperti ini Anda tinggal buka saja HP udah beres. Bilang saja Donditan takut. Sekarang pertanyaan balik saya. Kenapa Donditan takut debat online sama saya? Kenapa nggak ada jawaban? Saya Harus begini jawab atau saya begitu? berani debat offline. Tetapi pertanyaan balik saya. Kenapa dia takut debat online? Sampaikan pesan saya kepada Dondi. Dondi, kamu diajak debat online sama Edis TV. Mau di channel kamu boleh, di channel saya boleh. Kalau dia nggak berani naik ke sini, saya yang akan datang ke channel dia. Pesan dan tantangan Edis TV untuk mualaf Ustadz Donditan. Siap debat offline dan online. Mari kita saksikan video berikut ini. Kita kasih naik ada Muhammad Riyadi. Silakan M Riyadi, nyalakan kamera Anda. Ya. Bang, saya konfirmasi dulu bang. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Bagaimana bang? Apa yang mau Anda utarakan? Saya cuma pengen bilang, kenapa Anda diajak debat offline sama Koh Donditan nggak mau, itu gimana? Kenapa saya tidak mau diajak debat offline sama Koh Dondi? Pertama, saya tidak pernah mengatakan saya tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari rekam jejak orang Islam ketika mereka diajak debat offline. Ternyata yang keluar kata-katanya halal darahmu. Bagaimana kita mau debat kalau yang keluar darahmu halal? Lalu yang kedua, bukankah Donditan ketika dia berdebat, ketika dia berdiskusi lah, gak usah bilang berdebat, toh juga disiarkan. Toh juga disiarkan di media sosial, apa bedanya? Toh kan kita itu cuma mau melihat ada argumen Anda dan argumen saya. Justru kalau online, nih misalnya ini ada 23.900 orang. Bayangin, kalau Anda kumpulkan 24.000 orang ini, bukankah itu akan memakan banyak biaya? Nyewa tempatnya, izinnya, belum nanti pengawalan kepolisiannya, belum nanti rendangnya, gulenya, kursi-kursinya, berapa banyak biaya yang kita habiskan. Kalau seperti ini Anda tinggal buka saja HP udah beres. Bilang saja Donditan takut. Sekarang pertanyaan balik saya. Kenapa Donditan takut debat online sama saya? Jawab. Kan Menseret. Ayo, kenapa Dondi takut debat online dengan saya? Kan misalnya offline sama online kan beda. Iya beda, saya tahu beda. Dia ngajak offline, saya tidak pernah bilang saya takut. Sekarang saya tanya balik, kenapa kalau online dia takut? Kenapa nggak ada jawaban? Saya jawab saya berani debat offline.
Tetapi pertanyaan balik saya, kenapa dia takut debat online? Yang tahu kan berarti dia, yang bisa jawab kan dia. Dia takut, udah ada videonya. Dia takut debat online sama saya. Udah sekarang gini saja nih, Bang M. Riyadi. Saya mau tanya nih. Selama Anda nonton saya, nonton Edis TV, pernah tidak Anda dapati saya ini memfitnah agama Islam? Atau memfitnah Muhammad? Pernah nggak? Kalau ada, kalau Anda bisa buktikan, saya lompat dari Monas. Sebutkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Saya mengikuti Anda itu kan paling masih 1 minggu, jadi belum tahu. Belum tahu. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil Islam bisa menunjukkan fitnah saya. Makanya sampai sekarang mereka mau ke Mabes Polri bingung. Mabes Polri ngapain ya? Mau ngelaporin Edis TV bilang Muhammad minum kencing onta? Bener. Mau ngelaporin Muhammad nyuruh perempuan dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Bener. Mau bilang Muhammad kena sihir? Muhammad kena sihir. Mau bilang Muhammad berdosa? Bener. Ada semua dalilnya. Bagaimana mau dilaporkan? Coba pertanyaan saya. Kenapa umat ormas-ormas tidak datang ke Mabes Polri? Kenapa? Karena benar yang Anda katakan. Sungguh nekat yang. Coba, bener nggak? Semua yang saya katakan itu ada fitnahnya nggak? Saya mau tanya satu, Bang. Ditanya kemana, lari kemana? Sampaikan pesan saya kepada Dondi. Dondi, kamu diajak debat online sama Edis TV. Mau di channel kamu boleh, di channel saya boleh. Kalau dia nggak berani naik ke sini, saya yang akan datang ke channel dia. Atur waktunya. Bisanya cuma monolog aja dia itu. Bisanya dia itu cuma ngomong sendiri. Kalau offline kenapa nggak mau? Siapa bilang saya tidak mau? Kan Donditan udah bikin statement. Mana statement resminya, undangan resminya kepada saya? Ayo offline, di mana? Mau di mana? Mau di Singapura? Mau di mana? Debat offline. Jangan nanti debat offline ujung-ujungnya halal. Anda tahu yang inbox saya mengenai halal darah? Tahu? Halal darahmu tahu yang ngomong gitu sama saya? Coba dibalas aja di videonya Donditan. Jadi saya cuma mau sarankan begini. Umat Islam itu belum cukup mental, belum kuat mental untuk diskusi offline. Karena mereka kalau diskusi offline bisanya marah. Kalau dibahas agamanya itu marah. Ngamuk. Penistaan agama itu. Udah saya turunkan Anda. Anda ngerokok dulu aja sana. Nekat yang nyata Anda ini. Bagaimana Anda mau mengajak debat offline? Orang diajak debat offline yang keluar kata-katanya. Nah. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, jelas terlihat ada seorang Muslim yang menyampaikan kepada Edis TV, kenapa Edis TV tidak bersedia atau tidak mau debat secara offline atau debat secara tatap muka dengan mualaf Ustadz Donditan. Terus terang, saya belum pernah menyaksikan di media sosial
tantangan dari mualaf Ustadz Donditan menantang debat Edis TV secara offline. Tapi kelihatannya saudara kita Uclim, teman diskusi dari Edis TV di video yang sudah saya tunjukkan tadi, beliau pernah melihat atau menyaksikan mualaf Ustadz Donditan memberikan tantangan kepada Edis TV agar debat secara offline atau tatap muka. Saudara dikasih Tuhan, saya pikir alasan atau argumentasi yang disampaikan oleh Edis TV sangat masuk akal. Adanya ketidaksiapan atau ketidakdewasaan di dalam berdiskusi, berdialog atau berdebat terkait dengan keimanan ketika bertemu secara tatap muka atau debat secara offline. Bahkan bisa saja nanti ada tindakan-tindakan yang di luar perkiraan atau juga sudah masuk dalam perkiraan Edis TV ketika meladeni debat secara tatap muka atau offline kalau itu diadakan di negara kita. Tapi jelas tadi Edis TV memberikan konfirmasi dan penegasan. Dia berani debat dengan siapapun yang merasa menjadi apologet dan polemikus di luar Kristen, baik secara tatap muka atau offline maupun secara online atau siaran langsung. Edis TV sedikit pun tidak ada keraguan. Tetapi ketika berbicara tentang adanya kerinduan untuk debat secara tatap muka atau offline, biarlah diadakan di negara lain di luar Indonesia. Seperti tadi beliau mengatakan, diadakan debat secara offline di Singapura. Bahkan kalau tidak salah, Edis TV ini berkolaborasi dengan Sofiatul. Mereka siap memfasilitasi siapapun yang merasa punya nama dan punya ilmu untuk berdebat di Amerika. Mereka akan fasilitasi segala hal yang diperlukan. Yang penting ada kesiapan untuk debat di luar negeri. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada respon dan tanggapan yang serius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya melihat Edis TV benar-benar menunjukkan tekad, kerinduan, dan keberaniannya yang mana sama sekali tidak takut sedikit pun. Bahkan beliau memberikan pesan sekaligus tantangan kepada saudara kita Uclim tadi yang berdiskusi dengannya, supaya sungguh-sungguh menyampaikan kepada mualaf Ustadz Donditan, ada kesediaan bagi Ustadz Donditan untuk debat secara offline tatap muka maupun secara online. Beliau memberikan masukan apakah Edis TV yang masuk ke komal dari mualaf Ustadz Donditan atau sebaliknya, mualaf Ustadz Donditan yang masuk ke komal Edis TV. Tidak masalah. Beliau siap dan berani dan tidak akan mencari-cari alasan. Tetapi dengan catatan penting, ketika debat secara offline atau tatap muka, biarlah diadakan bukan di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Seperti masukan beliau tadi, diadakan di Singapura. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya bacakan 2 ayat firman Tuhan yang menjadi landasan orang Kristen berapologetika dan mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus di dalam 1 Petrus 3 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu,
tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh para apologet Kristen ketika berapologetika, membela iman, mempertanggungjawabkan iman kepada orang lain, yakni harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni.